Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق Allahul Azim. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji, tadabbur, menghayati, memahami satu ayat daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am yang berarti binatang-binatang ternakan atau hewan ternak, Al-An'am, yaitu pada ayat 70. Pada ayat 70 daripada surah berkenaan, di mana dengan tajuk yang kita ambil pada malam hari ini yaitu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang memperolok-olok agama. Karena ayatnya berkaitan yang demikian, yang mana artinya wazaru, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhkanlah dirimu, wazaru. Wazaru dikatakan di sini, azarul ladzina takhadu dinahum la'iban wa lahwa. Jauhkanlah dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang memperbainkan dan juga menjadikan senda gurau pada agama. Laiban walahwan. Ya, jadi kita lihat akan bagaimana sikap Rasulullah terhadap mereka. Yang mana mereka ini memperolok-olok, mempermainkan atau bersendagurau, mensendagurau dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum itu kita lihat dari surah Al-An'am ini. Surah Al-An'am memang disepakati oleh para ulama bahwa surah ini diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah, yaitu dikatakan ayatnya yang sebegini banyak sampai 165 surah Al-An'am ini 165 ya diturunkan di Mekah. Nah, sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk surah-surah yang awal diturunkan. Surah yang di awal diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat dikatakan bahwa surah ini diturunkan dalam satu malam. Pada malam hari. Karena kita sudah pernah sentuh bahwa Al-Quran ini diturunkan, diwahyukan dalam beberapa masa. Ada siang hari, ada malam hari, ada di atas bumi, ada di dalam bumi, ada di antara langit dan bumi, ada di langit. Nah, itu ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, yang ini diturunkannya itu di mana? Waktu malam. Kemudian dia juga bukan diturunkan di atas bumi, tetapi diturunkannya apa? Kalau bahasa kita sekarang ini Rasulullah sedang berlayar, naik kapal terbang. Di mana? Karena ayat surah ini 165 ayat diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggang untanya. Ketika berada di atas unta, turunlah surah ini seluruhnya 165 ayat, 165 turun dalam satu masa. Ini diriwayatkan oleh seorang wanita sahabat perempuan yang bernama Asma binti Yazid. Jadi Asma ini meriwayatkan bahwa pada suatu malam Asma memandu unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya wanita, Rasulullah naik unta tersebut dipandu oleh Asma dalam satu perjalanan tersebut. Kemudian ketika Asma turunlah surah ini. Unta berhenti
Seolah-olah unta tersebut bergetar, tidak ada apa-apa yang terjadi, karena Asma tidak tahu apa yang berlaku. Tapi Rasulullah berhenti di sana. Naik unta, bergetar untanya, seolah-olah dia terputus, tulang belulangnya hancur. Unta tersebut, kata Asma. Nah, selepas itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa baru saja diturunkan, yaitu surah Al-An'am, dengan diiringi oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat, surah ini diturunkan kepada Rasulullah, dan mereka semuanya bertasbih dengan berlagu zajal. Dalam hadisnya sebutnya zajlun. Jadi malaikat 70.000 tersebut membawa surah Al-An'am ini, mereka sambil bernyanyi-nyanyi. Zajlun. Memang arti zajlun dalam bahasa ada boleh tarab atau juga dengan suara gemuruh. Tapi kalau kita lihat Rasulullah menyebut zajlun lahum zajlun, artinya mereka mempunyai lagunya, yaitu dengan membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdi. Makanya Nabi juga berkata subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Artinya malaikat berlagu itu, hanya kita tidak tahu bagaimana lagunya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, turun 70.000. Membawa surah ini, membawa surah Al-An'am. Sekaligus diturunkan ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas untanya, berada di atas unta. Maka itu dikatakan ini di antara bumi dan langit. Kebanyakannya di atas bumi. Al-Quran diturunkannya kebanyakannya di atas bumi, di atas tanah gitu. Ada juga yang di dalam tanah. Ada yang di dalam, mana di dalam. Macam apa? Iqra. Ya, berada di mana? Di dalam gua. Rasulullah gua mana di dalam tanah, walaupun ada di atas. Tapi ya di dalam tanah gua, Iqra. Ada juga yang di atas, yang ini di antara langit dan bumi. Kalau yang langit, itu dikatakan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan dia diturunkan karena itu adalah salah satu daripada 3 hadiah, 3 buah tangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Isra dan Mi'raj. Selain daripada sembahyang 5 waktu. Jadi ada juga yaitu surah 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na sampai fansurna alal qaumil kafirin. Ini di langit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Isra dan Mi'raj. Jadi kembali ke surah ini, ke ayat 70 daripada surah Al-An'am. Di sini sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang mempermainkan, mempersendakan agama. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap Nabi bagaimana? Dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan wadaru, jauhkanlah dirimu. Artinya perintah dari Allah. Artinya apa yang berlaku? Ada orang-orang yang mempertikaikan, ada orang-orang yang mempersendak, ada orang-orang yang memperolok agama, jauhi oleh kamu. Wadaru, jangan kamu dekati. Jangan kamu dekati. Tapi ayat ini kan masih di Mekah. Diturunkan di Mekah. Rasulullah dengan sahabatnya masih sedikit. Belum ada apa-apa. Rasulullah dengan sahabat semuanya tertindas. Karena yang berkuasa orang-orang musyrik, orang-orang Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah, wadaru, tinggalkan, jauhkanlah diri daripada mereka. Tapi ketika Rasulullah sudah sampai di Madinah, hukumnya lain. Kalau ada orang-orang memperolok agama, mempermainkan agama, hukumnya tidak sama seperti ini. Kalau yang ini kan di Mekah, jauhilah oleh kamu. Tapi ketika di Madinah tidak. Maka dari itu Imam Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini mansuh dari segi hukumnya. Dari segi hukum mansuh. Orang-orang memperolok agama waktu di Mekah, oleh kamu jauhi, jangan kamu dekati. Tapi waktu di Madinah lain. Karena apa? Di sana ada turun surah Taubah. Di sana ada turun surah Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala
berfirman di sana, waqtulul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Itu lain lagi hukumnya. Karena Rasulullah di Madinah sekarang sudah mempunyai kekuasaan, berkuasa di Madinah, jadi boleh berbuat melaksanakan hukum Allah. Maka di sini perangi oleh kamu orang-orang musyrik. Memperol agama, perangi oleh kamu. Mempermainkan agama, perangi oleh kamu. Itu yang sudah dari mana? Di Madinah. Tapi ketika di Madinah tidak, wazaru, tinggalkan, jauhkan oleh kamu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berdepan dengan orang-orang musyrik tersebut yang ada di Mekah, Rasulullah mengikuti. Rasulullah tidak berlawan. Rasulullah menjauhkan diri dari mereka. Rasulullah misalnya mereka mengolok-olok Nabi. Karena kalau kita lihat, mereka tidak memperolok nabinya sendiri. Tetapi mereka memperolok agamanya. Nabinya tidak disebut, kamu begini, kamu begitu, tidak disebut. Tapi yang diolok-olok agama. Agama, sebagai contoh misalnya, mereka telah menjadikan Tuhan mempunyai anak perempuan. Olok-olok lah tuh. Ya kan? Menjadikan bahwa Tuhan mempunyai anak. Anaknya bukan lelaki oleh mereka sebut, tapi anaknya banat, perempuan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat juga dikatakan, bagaimana kamu memisalkan, memperumpamakan Allah mempunyai anak perempuan, sedangkan kamu sendiri tidak mau kalau kamu punya anak perempuan. Ya kan, kalau orang Arab ketika itu dalam jahiliyah, kalau mereka mendapatkan anak perempuan, dapat anak busyira ahal bil unsa, mereka mendapatkan anak perempuan, iswaddat, mukanya hitam. Karena apa? Wawakadhi, marah. Karena kenapa dapat anak perempuan? Makanya mereka ditanam perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat pada hari kiamat. Anak perempuan yang ditanam nanti akan ditanya. Kenapa mereka ditanam? Itu apa? Ada jahiliyah. Mereka tidak mau dapat anak perempuan. Nah sekarang mereka kenapa memperumpamakan Allah Subhanahu dengan mempunyai anak perempuan? Mereka tidak mau. Kenapa diberikan kepada Tuhan? Itu olok-olok dari orang-orang musyrik tadi. Orang-orang Mekah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdepan dengan orang-orang musyrik ini, mereka ada beberapa perkara yang mana Rasulullah tidak pernah melawan mereka, tidak pernah. Yaitu pertama, sebagai contoh kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali mereka tidak ada buat apa-apa. Orang-orang musyrik diam saja sehari dua hari. Tak apalah, nanti juga akan hilang pandangan mereka ini. Pendapat mereka, biarkan saja Muhammad cakap apa, menyuruh ini dan menyuruh, nanti juga sekejap dia akan hilang, akan pergi dengan sendiri, tidak ada cerita lain lagi. Sebagaimana berlaku kepada dua orang ketika itu yang mengaku nabi atau yang hampir kedudukannya sama dengan nabi. Ada dua orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertamanya Umayyah ibni dikatakan di sana Umayyah ibn Abi Ma'ad. Satu. Yang keduanya adalah Qis ibni Sa'idah. Qis ibni Sa'idah. Ada dua orang ini. Dua orang ini sebelum Nabi Muhammad dia dikatakan seperti nabi, seperti bukan nabi, seperti. Karena apa? Karena mereka membawa ajaran seperti Nabi Muhammad. Tapi selepas itu sehari, dua hari, sebulan, mereka selepas itu hilang. Tidak ada cerita lagi. Jadi, yang satu lagi kita Umayyah ibni Abi Salat. Umayyah ibni Abi Salat ini dia orang Taif. Dia orang Taif. Dia membuat syair, Dalam syair-syairnya ada disebut tentang penciptaan langit, tentang penciptaan bumi, tentang akhirat ada disebut. Dalam syairnya, yang mana tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab. Karena orang Arab semua syirik kan dikatakan. Yang ini Umayyah ibni Abi Salat ini dia mempunyai syair-syair yang menyebut langit, menyebut bumi penciptaannya begitu. Akhiratnya ada surganya, ada nerakanya disebut. Oleh ini orang mana? Orang Taif dia mengatakan.
Dikatakan bahwa dia ini memang dekat dengan orang-orang Nasrani. Dia belajar kitab-kitab Nasrani. Nah, dia belajar kitab-kitab Kristen. Makanya dia tahu sedikit sebanyak tentang tadi penciptaan langit, penciptaan bumi, ada surga, ada neraka. Nah, dibuatkan dalam syairnya. Tetapi dia ini tidak masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW diutus, malah dia ini merasa dengki. Memang dia tahu bahwa ada seorang nabi akan diutus. Nah, ini orang Arab, bukan orang dari mana. Orang Arab mana? Taif, dari Taif. Ya, dikatakan dia tahu bahwa nanti akan datang seorang nabi. Dia berharap dia yang jadi nabi. Tetapi yang menjadi nabi siapa? Rasulullah SAW Muhammad. Maka itu dia ada dengki. Dia dengki tidak mau menerima Rasulullah sampai dia mati dalam tahun 9 Hijrah dalam keadaan kufur sebelum kaumnya masuk Islam. Karena tahun 9 selepas Fatah Mekah semuanya mereka masuk Islam, orang-orang Taif. Orang-orang Taif semuanya masuk. Dia mati sebelum masuk Islam. Dan anak-anaknya, saudara marahnya semuanya masuk Islam. Nah, semua masuk. Ya, ini siapa? Umayyah bin Salah. Jadi sudah dianggap nabi. Makanya mereka ketika mendapati Rasulullah menyeru kepada Allah, menyeru kepada akhirat misalnya begitu, iman kepada akhirat, mereka diam saja, tidak dikira. Seolah-olah mereka macam ini nanti. Yang keduanya yaitu dikatakan di sini yaitu Qis ibni Sa'idah. Qis ibni Sa'idah ini begitu juga. Tapi ini meninggalnya sebelum Rasulullah SAW diutus. Makanya mendapat pujian dari Rasulullah. Qis ibni Sa'idah juga mempunyai pandangan seperti begitu, yaitu iman kepada akhirat. Dia termasuk orang yang tidak percaya kepada berhala-berhala. Makanya dia condemn berhala-berhala, dia ini tidak betul. Tidak boleh cakap, tidak boleh dengar, kata bahkan dalam syair-syairnya disebutkan begitu. Di dalam syair-syair Qis ibni Sa'idah, sehingga Rasulullah SAW di dalam akad sebelum Rasulullah SAW diutus, Rasulullah sangat mengaguminya. Sangat mengagumi Qis ibni Sa'idah ini. Karena dia pandangannya betul. Apa yang ada? Ayuhan nas isma'u wa'u, kata dia. Wahai manusia, dengarkanlah dan pahamilah apa yang aku katakan. Nah, dikatakan di sana bahwa segala sesuatunya yang akan datang pasti datang. Man mata fata, man asya mata, siapa yang hidup akan mati. Wa man mata fata, siapa yang mati akan terhilang. Wa kullu syai'in atin. Setiap sesuatu yang akan datang pasti datang. Jadi Rasulullah sangat mengagumi seperti itu. Dan juga banyak syair-syairnya. Makanya Rasulullah mengaguminya ketika sebelum diutus. Ketika Rasulullah SAW diutus, Qis sudah meninggal dunia, Rasulullah sambil mengatakan bahwa semoga Allah mengampuninya. Dia ini Qis nanti hari kiamat akan diutus ummatan wahidah. Dia sendiri diutus. Karena apa? Dalam keadaan seperti iman. Nah, karena belum diutus Rasulullah SAW. Oke. Jadi orang Mekah ketika datang Nabi seperti itulah menganggapnya. Tapi selepas sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, pengikutnya bertambah. Ya kan? Akhirnya mereka lihat, kenapa jadi begini? Nah, semakin bertambah. Setahun, 2 tahun, ada tambah banyak lagi. Yang membuat mereka tidak sukanya kepada Rasulullah, apa? Yaitu Rasulullah ini mencaci atau menghina atau memperendahkan Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala. Ini berhala tidak boleh cakap, dia tidak boleh mendengar. Kenapa kamu menyembah? Ini orang musyrik Mekah marah. Kemudian mereka mengatakan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akhirat dengan yang lain. Itu orang-orang musyrik marah. Sedangkan yang lain mengajak begini, sholatkah, misalnya berpuasakah, misalnya ketika itu sudah ada, belum ada, tapi puasa biasa sebelum puasa Ramadan, mereka tidak marah. Yang marahnya membuat mereka ini apa? Itu tadi berkaitan dengan Rasulullah SAW selalu mencaci misalnya atau memperolok-olokkan Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhalanya. Makanya mereka menolak. Nah, dari perbuatan yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh mereka ini? Pada mulanya mereka tidak boleh atau tidak berani untuk menyakiti diri Rasulullah SAW.
Maknanya seperti memukulkah, melemparkah, membuang macam-macam kepada Rasulullah. Awalnya tidak berani. Awalnya tidak berani. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada penjaganya. Siapa penjaganya? Bapak saudaranya, Abu Thalib. Abu Thalib. Bapak saudaranya Abu Thalib menjaga Rasulullah SAW. Makanya orang musyrik Mekah tidak berani. Tidak berani menyakiti Rasulullah SAW dari segi tubuh, dari segi badan. Tapi dari kesucian, makian, mereka berani cakap. Bahkan memperolok-olok Rasulullah. Rasulullah sembahyang, mereka perlekeh. Mereka ketawa, mereka caci. Dibuat Rasulullah SAW. Rasulullah lalu di hadapan mereka, mereka semuanya membu Rasulullah, mencaci Rasulullah lalu. Rasulullah beribadah di Ka'bah karena memang sembahyang di Ka'bah. Yang hanya berani hanya Rasulullah, yang lain tidak berani. Umat pengikut Rasulullah, sahabat-sahabat tidak ada yang berani sembahyang di Ka'bah. Karena kalau ada yang berani, orang-orang musyrik akan menghalau dia. Tapi kalau Rasulullah tidak ada yang berani. Karena apa? Pertamanya masih dijaga oleh bapak saudaranya, yaitu Abu Thalib.